selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini Bapak akan memberikan video tentang tema 4 ya. Kita buka dari halaman 1. Lanjut. Nah, ini tentang peredaran darah, organ peredaran darah. Nah, ini bisa dibaca di bukunya. Nah, ini adalah sistem peredaran darah kecil, bilik kanan sampai ke serambi kiri. Nah, ini sistem peredaran darah besar ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Kita lanjut. Nah, organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah itu yang pertama jantung. Nah, ini jawabannya ada di sini. Terus yang kedua pembuluh darah, yang ketiga adalah paru-paru ya. Nah, paru-paru. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk jantung dulu. Nah, ini jantung. Nah, jantungnya berfungsi memompa darah. Nah, untuk yang lainnya bisa dibaca di sini. Oke. Nih. Nah, jadi otot-ototnya itu yang disebut apa? Nah, ini ada. Terus antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi sekat jantung yang disebut kutub jantung. Nah, bisa dilihat di gambar sini ya. Oke, lanjut. Nah, terus pembuluh darah. Nah, kemarin waktu latihan Bapak ada soal itu ya, jawabannya yang ini. Nah, kemarin Bapak salahnya di sini ya. Oke. Nah, jadi untuk ini adalah pembuluh ya, pembuluh darah. Nah, pembuluh darah gunanya apa? Untuk saluran ya, saluran mengalirnya darah. Nah, jadi ada pembuluh nadi arteri, ada pembuluh balik namanya vena. Nah, dan ini pembuluh nadi yang paling besar, ini aorta ya ini. Nah, pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida ke seluruh tubuh ke jantung. Nah, di sini ini adalah pembuluh balik. Nah, oke. Nah, ini ada juga pembuluh kapiler ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini perbedaannya apa? Nah, perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Nah, ini adalah perbedaannya. Jadi ini perbedaannya bisa dibaca ya. Oke. Nah, nah ini. Oke, nah ini. Oke. Coba lanjut. Sekarang paru-paru. Nah, paru-paru ini seperti ini. Nah, O2, CO2. Apa itu O2? O2 itu oksigen, CO2 itu karbon ya, karbon dioksida. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dibaca kembali sendiri-sendiri. Nah, cara kerjanya ada di situ. Nah, sekarang sampai ke pantun. Nah, ini adalah pantun ya. Pantun itu apa? Nah, pantun itu ada di rangkuman yang Bapak berikan ya. Bentuk puisi lama memiliki irama indah yang mengandung makna ya. Ini pantun ya. Terus kita lanjut. Cara upaya menjaga kesehatan organ darah ya, organ peredaran darah. Nah, dengan olahraga, makanan teratur dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah senam. Ini adalah pencak silat ya. Pencak silat sudah Bapak berikan untuk pelajaran olahraga. Nah, ini untuk tangga nada. Tangga nada minor dan mayor itu apa? Nanti kalian akan lebih detailnya untuk tangga nada ini di halaman. Bapak baca tadi udah. Nah, di halaman 49. Nah, bisa di sana. Nah, tangga nada minor itu apa? Tangga nada minor apa? Ya.
Nah, jadi tangga nada itu apa, ada di situ halaman 49, nanti bisa dipelajari juga. Oke, ini kita lewati karena sudah pernah. Nah, ini contoh-contoh lagunya sudah ada tahu ya. Yang penting lagu riang dan sebagainya. Nah, ini pantun. Ciri-ciri pantun itu juga udah Bapak berikan di rangkuman. Ciri-ciri pantun ya. Ciri-ciri pantun ada apa? Apa saja. Nah, oke. Nah, sampiran isi. Nah, coba lihat di sini. Isi, bait, rima atau sajak. Nah, sampiran itu biasanya di baris 1 dan 2. Nah, oke. Nah, contoh pantun ini terdiri dari banyak ya. Kalau menurut, nah ini menurut, nah sesuai siklus kehidupan itu anak-anak, muda dan tua. Nah, ini kalau menurut siklus kehidupan. Tetapi ada juga kalau berdasarkan isinya itu banyak macamnya ya. Ada yang nasihat, jenaka, teka-teki, agama, anak. Nah, ini menurut isinya. Dia bisa dilihat di rangkuman ya. Untuk pantun bisa dilihat di rangkuman. Nah, ini untuk burung. Nah, bagian-bagian burung. Nah, jadi untuk peredaran darah burung itu bisa kalian lihat juga di rangkuman. Nah, ya, jadi nah ini burung ada di rangkuman. Jadi dari burung, reptil itu ada di rangkuman. Silahkan dibaca juga. Oke, selanjutnya sistem peredaran darah tertutup, terbuka, tunggal, ganda. Nah, juga bisa ada di rangkuman di bagian E yang IPA ya. Di bagian E yang IPA. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tentang piaraan, tentang peredaran darah. Nah, ini sekarang lanjut di hak dan kewajiban. Apa itu hak? Nah, hak suatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Nah, kewajibannya apa? Itu ada di buku juga, ada di rangkuman juga, di PKN yang D ya. Nah, ini adalah interaksi ya. Interaksi ini pelajaran IPS. Jadi interaksi individu. Nah, ini terus interaksi kelompok. Nah, ini ada di B, IPS yang B ya, tentang interaksi. Nah, lihat di rangkuman yang B, IPS B ya. Terus lanjut. Ini lanjut interaksi. Nah, ini. Oke. Nah, jadi ini ada interaksi yang mengarah ke perpecahan. Interaksi yang mengarah kepada persatuan. Oke. Terus warga menjelang sosial budaya. Nah, ini pantun lagi, tentang pantun di halaman 24 kita lewati. Nah, tadi itu pantun mengandung nasihat. Nah, itu isinya, menurut isinya ya, ciri-cirinya ada. Kita lanjut. Ini diskusi nih, pantun muda, pantun tua. Nah, contoh-contohnya bisa dilihat di buku. Nah, ini pantun muda, pantun tua, pantun anak-anak. Nah, seperti di buku tadi, contoh-contohnya ada. Nah, ini adalah budaya sosial bangsa Indonesia. Nah, contohnya di sini ada, bisa dibaca di halaman 31. Nah, ini bisa dilihat lagi. Nah, lanjut. Nah, karena ini mengulang, jadi Bapak cepatkan ya. Ini menyanyi, lihat kebunku. Kita lanjut. Nah,
Nih lagu tangga nada mayor, contohnya bintang kecil, ini mayor ya. Ini ada suk. Nah, untuk lagu bintang kecil ini adalah lagu yang bernada mayor ya. Tangga nada mayor, bintang kecil. Terus, nah ini minor, syukur. Oke, kita lanjut. Nah, ini manfaat kesehatan bagi manusia. Nah, jadi manfaatnya secara langsung nih bisa dibaca ya. Terus manfaat secara tidak langsung ya, ini ada 3: peluang untuk sukses, tabungan masa depan, kesempatan untuk berbagi. Oke, lanjut. Nah, ini pantun lagi. Nah, kita lewati saja. Nah, ini pantun jenaka. Pantun jenaka itu apa? Yaitu pantun yang berisi isinya menghibur ya, menghibur orang yang mendengarkan. Contohnya ada di buku itu. Oke, sudah belajar 6. Kita lanjut. Nah, ini tentang tanggung jawab. Untuk tanggung jawab, pelaksana tanggung jawab. Nah, oke, nah ini pantun kembali. Nah, ini kalau berdasarkan usia tadi ada 3: anak-anak, muda, dan orang tua. Nah, ini berdasarkan isi. Nah, di rangkuman sudah ada, tapi di sini juga ada. Nah, jenaka, nasihat, teka-teki, nah, kiasan ya. Nah, yang di rangkuman berarti nggak ada yang kiasan, ini bisa ditambahin sendiri. Oke, nah ini pantun-pantun ya. Makna pantun, apa maknanya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini Halo-Halo Bandung. Ini ada lagu bertangga nada mayor ya. Nah, ini yang Bapak tentang SBDP ya. Tangga nada mayor dan minor. Nah, tangga nada itu apa? Ada di sini. Silahkan dibaca. Karena di rangkuman Bapak nggak isi. Oke, tangga nada C minor. Nah, dengan kunci C ya ini. Oke, lanjut. Nah, ini di subtema 2. Langsung kita subtema 2. Nah, ini masih pantun kembali. Nah, ciri-cirinya sudah ada. Silahkan dipelajari. Nah, penyebab gangguan organ peredaran darah manusia sudah ada, di sini juga ada. Ya, di rangkuman ada, nanti di sini juga ada. Ya, kita lanjut lagi. Ciri-ciri pantun ada. Nah, ini fungsi darah. Nah, fungsinya apa di sini? Kemarin di ulangan sudah di latihan ya, di latihan. Bapak mencoba sebelum dibahas, Bapak coba kasih latihan dulu. Nah, jadi ada di sini ya, pembuluh darah, jantung. Nah, ini gangguan peredaran darah. Jadi gangguannya ada 5. Nah, di rangkuman juga udah ada, tetapi di sini lebih kayak tekanan darah tinggi, darah rendah. Nah, di rangkuman nggak ada. Nah, ini kalau keturunan ya, faktor gangguan peredaran karena faktor keturunan, jadi diturunkan oleh orang tua. Nah, ini contoh makanan yang bergizi untuk kesehatan darah. Nah, ini tari. Nah, ya, tari-tari ini mempunyai properti. Properti itu apa? Alat-alat yang dipakai. Seperti ini payung, kipas. Nah, ini tongkat. Ini adalah busur. Ini panah, anak panah ini. Nah, ini adalah properti. Nah, ini adalah pohon. Nah, itu properti. Ini ada di tema 3 ya, tentang properti tari. Nah, properti tari ada di tema 3. Nah, bisa dilihat ya. Properti itu alat-alat yang digunakan. Nah, ini sama pantun tadi, diulang kembali. Nah, nih pantunnya diulang kembali. Kita lanjut aja. Terus ya, interaksi itu apa? Ada di rangkuman ya. Interaksi sosial, menjalin kontak komunikasi ya. Jadi kalau sekarang bisa memakai HP dan sebagainya ya. Kontak secara langsung. Nah, ini tentang pemilihan. Ini penanaman sila keempat ya. Sila keempat.
pemilihan RW. Nah, kalau kita yang sudah, biasanya kalau kita pemilihan ketua kelas, nah seperti itu hampir sama ya. Nah, ini jumlah pemilihnya, kita kan ada biasanya siapa yang berapa yang dipilih. Nah, seperti itu. Itu pengamalan sila keempat. Terus lanjut lagi. Nah, ini tahap-tahapannya ya, tahap-tahapannya bisa dibaca. Nah, oke, ini tahap-tahapannya. Nah, ini ciri-ciri pantun lagi. Nah, pantun, amanat. Nah, oke, kita lewati. Nah, ini adalah program kerja. Apa itu program kerja? Program kerja itulah program untuk yang akan dilaksanakan. Nah, program kegiatan ya, program kegiatan ya, itu. Nah, ini aktivitas masyarakat untuk ya dalam upaya membangun sosial budaya. Di sini ada contohnya nih. Oke, kita lanjut. Pembelajaran 5. Ini tekanan darah rendah. Nah, nama gangguannya, mengapa bisa ada tekanan darah rendah, darah tinggi. Nah, itu bisa kalian cari juga ya. Nah, bisa dilihat di internet atau di majalah. Nah, faktor yang mempengaruhi kesehatan ini ada 4. Pertama, perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Itu yang mempengaruhi kepada kesehatan kita. Yang paling menonjol biasanya adalah perilaku ya. Perilaku itu misalnya dengan hidup tidak teratur, makan tidak teratur, jarang olahraga. Nah, lingkungan, misalnya lingkungan kotor. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini gerak tari. Nah, tari ini menggunakan properti adalah busur panah ya, busur panah. Nah, gerak 1 dan gerak 2 nih, gerak 1, gerak 2 ya. Oke, nah ini bermain ya. Oke, lanjut. Nah, pantun sudah. Nah, kita ada pembelajaran 6 sub 2. Ini tari juga. Nah, properti yang dipakai adalah selendang. Nah, ini gerak 2. Oke. Nah, ini untuk tari. Nah, sudah. Oke, nah jadi dari pembelajaran kita sudah sampai sub 2. Nah, anak-anak bisa membaca sendiri-sendiri di bukunya dan membaca rangkuman ya. Bapak sudah memberikan rangkuman. Itu saja dari Bapak. Terima kasih.